di pembelian ini masih beli ikan tenggiri gitu nih. Itu kan case-nya juga jadi boncos juga ya kan. Dan mau kerja bener harus ngerti tentang. Jadi buat teman-teman yang baru nonton nih ya, kita biasanya membahas tentang sistem nih. Buat teman-teman yang UMKM, ataupun teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja, ini harus ngerti ya Kang ya. Karena di dunia kerja itu kadang-kadang tidak seperti yang dikira gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang banyak harus dipelajari gitu. Dan kali ini kita temanya apa kan? Karena kemarin kita bahas banyak banget tema-tema yang seru, yang teman-teman juga banyak komen di kita kan lagi dong gitu buat bekal teman-teman yang mau masuk kerja. Sekarang tentang apa nih kan? Sekarang kita bahas mengenai kendali perubahan atau pengendalian perubahan. Control of changes kalau di ISO tuh. Bahasa Jawanya control of changes ya kan. Jadi control of changes ini penting ya di dunia usaha karena apa? Karena biar bisa di-tracking atau di-trace atau dilacak dan juga bisa dievaluasi ya Kang ya. Jadi misalnya nih, ini saya kasih intro dulu ya Kang ya. Jadi misalnya teman-teman itu melakukan perubahan di resep misalnya nih F&B yang dunia kuliner. Ada perubahan resep, ada perubahan apa, itu harusnya ada track recordnya Kang ya. Nah cuman kayak gimana track recordnya, apa aja yang harus dicatat, coba nanti Kang Ervan nih. Gimana? Jadi kalau berbicara perubahan sebetulnya kalau di ISO itu sangat menjadi fokus gitu fokus utama gitu. Jadi perubahan itu bukan hanya di perancangan tadi kan kayak resep atau desain, itu bukan hanya di situ. Oh banyak ya? Banyak di produksi pun kalau ada perubahan layout, perubahan alur produksi itu harus di review dan harus dikendalikan. Itu. Jadi sekarang tadi dari resep lah contohnya. Contoh. Jadi kalau di ISO itu ada yang namanya design and development ya, salah satu klausulnya itu ya. Jadi design and development itu bukan berarti desain merancang atau mendesain itu merancang ya, membuat resep itu juga sama. Jadi desain ya, bukan riset ya. Design and development bukan riset and development bukan. Jadi itu kalau di manufacturing yang skala besar itu di bagian engineering product biasanya. Dia atau yang membuat desain suatu produk gitu biasanya atau resepnya gitu. Resep kalau misalkan pabrik makanan nih yang besar gitu ya. Nah itu apa sih resep itu di desain and development, perancangan di awal. Nah pernah ada kejadian ya, ketika perubahan pada produk ya terutama itu tidak dikendalikan kan. Jadi contohnya baju aja misalkan ya, yang seharusnya kancingnya itu diganti modelnya. Itu tidak diganti, itu tidak tersampaikan sampai produksi, apalagi ke pembelian segala macam. Padahal dari sisi perancangan itu harus ada model baru. Nah, perancangan ini kan sebenarnya triggernya dari sales ya atau dari marketing ya. Nah, ini dilaksanakan sama orang engineering katakanlah ya, sama orang yang ngedesain atau yang merancang ya. Tapi setelah dilakukan desain itu dia tidak ada pengesahan terhadap perubahan tersebut. Nah itu yang poinnya tuh harus disahkan perubahannya tuh gitu. Sebelum lanjut lebih jauh Kang, jadi Kang Ervan ini certified di ISO ya? Saya lead auditor certified. Nah, jadi yang disampaikan sama Kang Ervan ini bukan asal bicara atau dari pengalaman aja ya, tapi memang ada certified-nya ya Kang ya? Iya, ada sertifikasinya. Khusus untuk lead auditor. Nah, lanjut lagi nih Kang. Jadi sebelum tadi ngebahas lebih jauh lagi, ini pertama based on ISO ya. Jadi ini sertifikasi yang sudah diakui internasional ya Kang ya. Jadi buat teman-teman walaupun masih UKM atau UMKM atau bahkan yang sedang bekerja, ini dipelajari itu penting juga Kang, karena itu juga menunjang sistem-sistem yang dilakukan di perusahaan atau di UMKM. Yang misalnya UMKM ini mau besar gimana caranya? Yang waktu itu banyak dengar cerita misalnya gimana nih caranya owner ini bisa jalan-jalan gitu biar bisnisnya jalan. Nah ini jadi satu demi satu poin-poinnya yang ada di ISO coba diterapkan jadi punya sistem. Jadi owner ini bisa meninggalkan usahanya yang sudah tersistemasi ya Kang ya. Ya bisa istilahnya bisa mendelegasikan. Mendelegasikan ke timnya sehingga
pengetahuan ataupun sistem itu udah tidak melekat ke satu orang. Artinya melekatnya ke perusahaan. Gitu. Jadi ownernya pun ya udah bisa jalan-jalan. Iya. Oke, lanjut lagi Kang. Jadi tadi bukan hanya produk dan desain aja ya. Apa aja perubahan? Sebenarnya perubahannya itu ada di ranah produksi juga tuh. Jadi ranah produksi itu kan harus dikendalikan juga. Semua perubahan-perubahan yang ada di area production juga itu harus dikendalikan. Nah, dikendalikannya itu kan banyak cara sebetulnya. Ketika disahkan ya disosialisasikan, kemudian yang kena dampak tuh mana saja, nah itu harus diinformasikan. Bayangkan nanti tadi ada perubahan resep misalkan atau perubahan desain baju misalkan atau buat fashion ya. Tapi itu tidak tersampaikan ke bagian pembelian, kemudian ke bagian produksi, kemudian ke bagian QC. Itu tidak tersampaikan, itu bisa jadi salah persepsi yang harusnya memproduksi A, ini sudah berubah tapi tidak ada informasi atau komunikasi ya dengan bagian yang terkait. Oh itu bisa fatal kan? Fatal padahal simpel ya Kang ya. Kadang-kadang simpel gitu. Kalau di dunia usaha tuh udah kita ganti ke sini deh gitu. Kita ganti produk ini. Iya. Tapi mungkin yang tahu buat segelintir orang nih. Nah makanya perlu itu namanya tadi apa pengendalian ya, perubahan. Pengendalian perubahan. Nah biasanya dia punya prosedur kan. Jadi ketika ada perubahan perancangan atau perubahan desain atau perubahan resep gitu ya, itu harus ada alurnya, apa yang harus dia lakukan. Misalkan versi 1 misalkan tipe A misalkan ya. Versi 2 tipe B atau resep A, resep B misalkan. Yang satu misalkan brownies misalkan, brownies ya makanan ya. Makanan itu yang original itu bahannya itu misalkan nih ada layer biasa ada 2 layer gitu. Misalkan ini ada improvement gitu, jadi 3 layer misalkan gitu ya. Dan tapi secara dimensi tebalnya itu sama gitu, tapi jadi 3 layer. Ya. Itu tidak tersampaikan dan ke bagian produksi. Ketika sudah jadi barang yang finish good ya, katakanlah udah jadi gitu ya, tidak sesuai dengan yang diminta dari marketing kan, kan ada permintaan market misalkan yang jadi 3 layer itu misalkan seperti itu, nah ini kan jadi fatal. Nah jadi SOP yang tadi kita bahas itu, dia harus punya nih cara ketika akan mengubah resep tadi itu harus ngapain aja. Setelah dirubah resep katakan sudah dirubah, kemudian dia harus disahkan. Ditandatangan lah kalau yang tanda tangan bahasa itu yang konvensional ya. Mungkin bisa jadi kalau digitalisasi ya tanda tangan elektrikal gitu. Nah itu harus diinformasikan dan ya disosialisasikan ke bagian-bagian terkait. Misalkan udah discontinue, ada model baru, itu jauh lebih fatal lagi. Yang seharusnya dia misalkan tadi brownies itu ya, sudah tidak ada lagi tuh yang original atau misalnya yang original itu berubah jadi yang lebih premium misalkan. Nah misal ya, atau makanan tuh batagor ya. Batagor ya. Misal batagor ya jangan dikira batagor ngelihat bisnis yang kecil itu kan bisa prospeknya bisa bagus kan? Iya betul. Ya kan kalau misalkan ada improvement misalkan ganti ikan, yang asalnya ikan tenggiri jadi salmon. Belum ada ya batagor salmon ya? Belum ada gitu. Nah jadi kan itu harus ada informasi kan, harus ada dikomunikasikan. Jadi, nah dokumen satu resep aja itu harus disahkan. Nah si SOP-nya sendiri itu juga harus disahkan kan, harus dibakukan, kemudian disosialisasikan juga gitu. Karena kalau ini tidak seperti itu, ya mungkin teman-teman nih nyangkanya apa sih gitu doang, simple, tapi ini bisa berdampak banyak ya Kang ya. Pertama, contoh produksi lah satu. Tadi produksi satu itu bisa ke cash juga, karena yang harusnya ikannya udah berganti, di pembelian ini masih beli ikan tenggiri gitu nih. Itu kan cashnya juga jadi boncos juga ya Kang. Ya bisa fatal. Bisa fatal, apalagi udah mass production gitu. Oh ya, bicara kalau yang kecil-kecil sih masih bisa dikendalikan secara perorangan ya. Betul. Kalau yang udah besar kan itu menyangkut ke orang lain kan sebetulnya. Misalnya contoh fashion atau batagor aja nggak apa-apa nih, gorengan ya. Gorengan kalau misalnya masih satu orang, satu tempat doang, walaupun ada kerugian paling cuma berapa ratus ribu. Iya, betul. Bayangkan kalau dia udah punya
franchise tuh. Iya, ratusan bahkan ribuan outlet ya. Kenapa enggak kan kalau memang jadi kita punya boncos kalau ini nggak diterapkan. Jadi buat teman-teman catat ya, tadi apa aja yang harus dirubah. Kalau misalnya ada perubahan, nah ini apa aja yang harus dilakukan, catat ya. Jadi kalau kita berbicaranya bisnis yang kecil sih sebetulnya tidak terlalu signifikan terasanya ini peraturan atau persyaratan internasional ini ya. Tapi kan biasanya pengen growth ya, pengen bertumbuh ya kalau si perusahaan itu ya. Nah kalau ingin bertumbuh seharusnya kan dia juga memikirkan akan menjadi besar kan. Nah kalau akan menjadi besar kan otomatis yang harus dikendalikan juga kan jauh lebih kompleks sebetulnya. Nah dari situ kan kita juga harus bisa antisipasi di situ. Nah makanya diupayakan semaksimal mungkin ketika itu akan menjadi besar, kita sudah tahu harus ngapain gitu. Itu pasti akan terasa itu. Ketika sudah besar, keuangan juga pasti pengeluarannya juga atau perusahaan pengeluarannya juga udah besar juga, dampaknya ke keuangan, cash flow seperti itu kan. Jadi perubahan ini tidak hanya di produksi aja ya. Iya, betul. SOP-nya pun di kalau perancangan, di SOP-nya juga sama. Oke, berarti semuanya harus memang dalam tanda kutip di ACC lah ya sama semua pihak ya. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh diubah itu mengenai rekaman. Record. Misalkan nih kita sudah melakukan inspeksi di baju misalkan bisnis baju nih. Sudah bisa diukur nih sampling ya, berapa nih lebar lengannya, lebar badannya ya, berapa ukuran M misalkan ya. Nah ternyata dia nulisnya nggak sesuai. Nah itu bukan mutlak tidak boleh ya, tetapi itu jadi ada aturannya kan. Gimana tuh? Dicoret biasanya, kemudian diganti tanda tangan. Di bank ya? Nah gitu. Kayak di bank. Itu yang maksudnya tidak bisa diubah itu dalam artian bukan sesuatu versi yang memang diubah tuh dilegalkan, diformalkan ya, bukan ya. Bukan diformalkan, tapi itu salah satu cara ya untuk membuat perubahan itu menjadi berlaku di rekaman gitu. Kalau dokumen ya kan diubah itu kan yang lama udah obsolete ya, udah usang. Kalau ini yang tadi dicoret itu masih berlaku gitu, tapi cuma dicoret aja gitu. Nggak boleh pakai tip X atau penghapus. Jadi biar tahu perubahannya apa direcordkannya. Betul. Dan itu jangan sampai dicoret dan tidak ada jejaknya ya. Itu jadi masalah itu. Kalau misalnya perubahan dari sistem itu sendiri gimana Kang? Misal, apa ini masuknya perubahan SOP ya? Misalnya nih, yang awalnya itu kita alur, misalnya purchasing nih, alur masuk misalnya dari orang ini disalurkan ke finance, balik lagi ke purchasing, terus ini dirubah misalnya direct ke finance baru purchasing. Kalau gitu-gitu itu lebih SOP ya? Itu sama lebih ke SOP kalau itu. Dan itu pun harus dikendalikan, kemudian disahkan ya, dikendalikan itu disahkan kemudian disosialisasikan. Itu salah satu proses pengendalian seperti itu. Dan kalau memang perlu nih masih konvensional atau masih berupa hard file gitu ya disimpan aja di bagian yang terkait perubahan tersebut itu. Karena ini kemarin ada teman kita Kang, dia sharing-sharing nanya, ini gimana nih kita mau ngerubah alur yang biasanya kayak gini jadi kayak gini. Nah itu berarti memang harus disahkan juga ya. Iya betul. Yang bagian-bagian terkait memang harus mengerti ada perubahan itu. Betul. Nah ini terkesan simpel gitu kayak, cuman banyak juga yang nggak ke situ Kang. Jadi memang ini harus dicatat buat teman-teman semua di teman-teman UMKM, business owner, atau bahkan yang lagi bekerja pun ini harus dicatat karena pasti banyak banget di dunia kerja nih. Dan yang mau kerja. Bener harus ngerti yang mau kerja. Mahasiswa, kalau mahasiswa nih, itu harus paham ya, apalagi yang memang masuk ke entry levelnya tuh di level middle level ya, artinya itu setengah ke technical, setengah ke manajerial gitu, manajemen. Itu harus paham sekali gitu. Nah kalau teman-teman yang mau kerja nih, udah paham dan lihat di video-video kita yang sebelumnya, apalagi udah ikut kelas, nanti masuk dunia kerja kaget pasti orang HR-nya. Ini belajar dari mana kok udah ngerti gitu, belum ada pengalaman padahal. Karena ini diterapkan di berbagai perusahaan besar, bahkan yang belum besar pun sudah mencoba menerapkan karena pengen besar juga ya Kang ya. Iya. Apapun implementasinya ya, maksudnya setiap karakter perusahaan kan mesti beda-beda, tapi prinsipnya tuh sama.
Oke. Semuanya prinsipnya sama. Itu mau di industri apapun itu, industri makanan, industri fashion gitu ya, industri manufacturing ke otomotif misalkan, bahkan sampai ke aerospace misalkan itu prinsipnya sama. Apalagi yang makin multinasional biasanya makin ketat ya. Tentang ini udah pasti udah dijalanin nih. Jadi kerasanya tuh pasti nanti kalau untuk yang mau kerja ya atau yang sudah kerja, ketika di challenge kalian tuh naik level, ketika naiknya jadi manajer atau bahkan di atasnya lagi, itu pasti kerasa ilmu manajemen dari ISO ini. Kenapa saya milih ISO? Memang yang memang certified, bukan certified, yang memang diakui ya, diakui internasional ya ISO, apalagi gitu. Ngapain kita harus cari yang lain gitu? Kalau untuk improvement bisa pakai tools apapun bisa gitu. Kalau untuk manajemen sistem minimal tuh ISO dulu kuasai gitu. Nah, jadi benar-benar sangat berguna ya buat teman-teman, apalagi yang mahasiswa nih, apalagi yang juga yang kerja. Ini lakukan beberapa yang sudah kita sharing ya. Insya Allah nanti cepet naiknya. Tapi memang betul kan. Jadi saya dulu waktu interview pertama kali saya fresh grade, saya kerja ya fresh grade itu. Dia nanya ke saya dan saya menjawabnya ya memang sesuai dengan yang saya tahu, itu yang terkait manajemen gitu kan. Oh, jadi sebelum kerja udah belajar? Udah tahu, cuman nggak terlalu mendalami sih. Sudah tahu seperti ada tools ISO, ada Six Sigma juga itu kan saya tahu itu, cuman tidak terlalu mendalami karena kan sibuk sama perkuliahan lah, nggak sempet lah, dan itu kan nggak terlalu implementatif ya kalau di kuliah ya. Jadi artinya sedikit banyak tahu dulu lah gitu di permukaannya, tapi begitu sudah ada interview kan jadi lebih mudah gitu sebetulnya. Benar. Jadi ini sebuah tips juga ini buat teman-teman, pelajari sistem sebelum bekerja atau ketika bekerja. Nanti ya yang mungkin awalnya jadi supervisor, naik lagi ke atas lebih cepat ya Kang. Nah itu buat yang kerja nih. Kalau yang buat bikin usaha ya nggak akan kerasa kalau startup tuh ya seperti ini. Jadi terkesan buang-buang waktu gitu ya untuk membuat sistem. Ya saya maklumi gitu. Nah, antisipasinya apa untuk nanti begitu masuk scale up tuh lebih mudah tuh ya harus ada penyederhanaan sebetulnya. Nah, jadi dari yang sistem kompleks dari ISO itu disederhanakan. Nah, itu kita juga sebenarnya ada kelas yang memang menyederhanakan bahasa ISO ke dalam bahasa ya UMKM-able gitu kan. Iya nih, buat teman-teman nih akhir tahun insya Allah kita ada kelas, dan kelas yang bulan ini udah kelewat. Kemarin udah ada beberapa dari peserta kita juga yang udah daftar, terima kasih. Dan nanti yang bulan depan tunggu ikuti terus di sosial media kita ya Kang ya, karena akan ada kelas lagi, kita buka lagi buat teman-teman UMKM, business owner atau yang mahasiswa. Kita sediakan biar teman-teman mengerti tentang sistem manajemen di sebuah usaha atau perusahaan gitu ya Kang ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih Kang Irfan. Sama-sama Kang. Assalamualaikum.